Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Rusdiana dalam pembelajaran tematik. Kita akan membahas tema 4, subtema 1. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang BKN. BKN, ya ini tentang lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, pada lambang burung Garuda ini, yang pertama akan dijelaskan tentang bulu-bulu yang ada di lambang negara kita, yaitu yang berjumlah 45. Hal ini melambangkan tahun kemerdekaan. Selanjutnya, bulu-bulu pada sayap kanan maupun kiri dengan jumlah yang sama, yaitu jumlah 17 buah, itu melambangkan tanggal kemerdekaan. Selanjutnya, jumlah pada bulu pada ekor burung Garuda ini berjumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan. Jadi hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ini pada 17 Agustus 1945. Nah, sekarang untuk selanjutnya itu tentang lambang yang berada di dada burung Garuda Pancasila. Itu lambang perisai ini menjelaskan tentang kelima sila yang ada dalam Pancasila, yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang yang berwarna kuning keemasan dengan latar belakang warna hitam. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai berwarna kuning keemasan dengan latar belakang merah. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Sementara pita putih pada kaki burung Garuda ini yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, untuk tugas PKN ini kalian kerjakan halaman 22 sampai 23 tabel 1.5 dengan dikerjakan di buku PS dengan format seperti di bawah ini. Selanjutnya bahasa Indonesia. Nah, ini kalian akan membaca buku bacaan cerita pendek yang berjudul Tupai dan Kelinci Pemalas, merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Dari tokoh-tokoh pada bacaan tersebut, ya kalian bisa membandingkan sehingga dapat mengambil pelajaran, yaitu yang pertama, jangan suka menunda pekerjaan. Yang kedua, menunda pekerjaan ini sehingga menumpuk, sehingga menyebabkan menjadi berat dan lama ya untuk menyelesaikannya. Tugas bahasa Indonesia ini kalian kerjakan halaman 30. Ini tabel 1.5 ini salah ya, nggak ada tabelnya, kalian kerjakan saja dengan format yang sama di buku PS. Selanjutnya itu pelajaran IPA, sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Nah, sumber daya alam yang ada di negara kita dibagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tanah, hutan, air, hewan. Nah, ini lebih cepat diperbarui karena tanah ini tanah ini insya Allah tidak mungkin habis. Kemudian yang kedua hutan. Hutan ini kalau misalnya hutannya gundul itu masih bisa dengan reboisasi ya. Yang ketiga air. Air ini memiliki daur air atau siklus air sehingga kemungkinan air itu untuk habis sangat sedikit ya. Dan yang keempat adalah hewan. Hewan ini kalau habis bisa dibudidayakan atau diternakkan atau dikembangbiakan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh ini seperti bahan tambang mineral logam, bahan tambang mineral bukan logam, dan bahan tambang sumber tenaga. Bahan tambang mineral logam ini seperti besi, baja, emas, perak, nikel, dan yang lainnya. Kemudian bahan tambang mineral bukan logam seperti minyak bumi, kemudian batu bara, ya. Kemudian yang ketiga bahan tambang sumber tenaga atau energi ini seperti gas alam cair atau LPG. Nah, dari ketiga bahan tambang ini
Kenapa disebut tidak dapat diperbarui? Karena membutuhkan waktu yang sangat lama, karena bahan tambang ini merupakan hasil dari timbunan jasad renik yang sudah berusia jutaan tahun sehingga menghasilkan bahan-bahan tambang. Nah, kalau misalnya bahan tambang tersebut habis, apa kita harus menunggu jutaan tahun lagi untuk supaya memperoleh bahan tambang yang dimaksud. Nah, itu kalau yang dapat diperbarui dengan cepat, jangka waktunya sangat pendek. Kemudian nih tugas IPA-nya kalian kerjakan halaman 34 tabel 1.6 dikerjakan di buku PS dengan format yang sama. Selanjutnya untuk pelajaran IPS, nah ini jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Misalnya tadi kalau di sekitar masyarakat yang tinggal itu ada bahan tambangnya. Nah, pasti sebagian besar masyarakat akan bekerja sebagai penambang. Entah itu tambangnya, misalnya emas, itu mereka akan bekerja di pertambangan. Kemudian jenis pekerjaan yang dipengaruhi oleh wilayah. Nah, wilayah ini bisa dataran tinggi, dataran rendah, wilayah perairan, atau di wilayah perkotaan. Jenis pekerjaan pada masyarakat dataran tinggi, misalnya petani teh, kopi, kemudian peternak misalnya peternak sapi, peternak kambing, itu wilayah-wilayah di dataran tinggi. Kemudian pekerjaan yang ada di dataran rendah sama ya petani. Nah, ini petani padi, jagung, palawija itu banyak sekali. Nah, dan yang lainnya. Kemudian di wilayah perairan itu bisa di pantai atau di wilayah sekitar pantai, kemudian di sekitar danau, di sekitar sungai. Nah, ini pekerjaannya. Kalau di sekitar pantai, mayoritas mereka akan bekerja sebagai nelayan atau petani garam, petani tambak ikan, ya. Kemudian wilayah perkotaan banyak jasa dan non jasa. Kalau jasa misalnya seperti ini guru, dokter, paramedis dan TNI Polri dan lain-lain. Kalau non jasa misalnya bergerak di bidang industri. Industri ini bisa industri untuk menghasilkan bahan makanan, kemudian bahan sandang dan juga bahan papan. Misalnya industri pengolahan kayu, industri semen, industri batu bata dan yang lainnya. Nah, selanjutnya tugasnya yaitu kalian kerjakan halaman 57 sampai 59 di buku PS dengan format yang sama, ya. Nah, ini untuk SPDP kalian akan belajar tentang menggambar benda 3 dimensi. Kalau ditinjau dari jenis benda yang digambar ada 3 ya, memang benda berbentuk kubistik. Contohnya benda yang memiliki ruang atau bangun ruang, contohnya kursi, lemari, meja atau ruangan itu sendiri, misalnya ruangan di rumah, ruangan di kelas. Kemudian menggambar benda berbentuk silindris. Bentuk silindris itu tabung ya, misalnya mangkok, gelas, piring, botol minuman, botol apapun ya yang dijadikan wadah. Kemudian benda bebas, bentuk benda bebas ini macam-macam. Bisa pemandangan, bisa pegunungan, kemudian bisa pohon, bisa tanaman ya, itu termasuk benda bebas. Nah, ini tugas SPDP, kalian menggambar salah satu benda yang disebut dengan 3 dimensi. Dipilih saja, bisa benda kubistik, benda silindris, atau benda bebas. Digambarnya di buku gambar, atau kalau nggak punya buku gambar, bisa di kertas HVS folio atau A4. Tugas ini dikumpulkan paling akhir hari Senin 28 September 2020. Demikian ya dari Ustazah, selamat bekerja dan selamat belajar. Kemudian kalian tonton video ini mulai dari awal sampai akhir, kemudian lakukan tugas-tugas yang sudah disampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.